Lorat bangun, Mas Ferdinand, Tom Nathan dan kosong. Umpan terobosan dan Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM Evo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Mungkin kesedihan melingkupi kita semua supporter Indonesia, seperti dikoyak ya hati kita dalam dukungan kita terhadap timnas Indonesia yang kemarin bermain melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F ya guys ya. Dan harus ditentukan untuk fase kelolosan Indonesia di fase ketiga di pertandingan terakhir nanti melawan Filipina. Skor 2-0 yang dibuat oleh Irak, banyak cerita di situ guys ya, banyak kejadian-kejadian, banyak drama yang membuat kita sedikit gemes gitu ya. Padahal di babak pertama kita melihat timnas Indonesia begitu dikdaya. Memang lagi-lagi ini adalah strategi ya, taktik jenius dari Jesus Casas, pelatih Irak, yang membuat gaya main atau strategi Sintayong dibantah ya, terbantahkan di babak kedua, dan kita harus mengakui keunggulan Irak atas Indonesia dengan skor 2-0. Ya, mungkin di luar sana ataupun pengamatan netizen bilang faktor cuaca ya, faktor rumput menjadi penyebab kekalahan. Sebenarnya kalau kita menyingkapi atau kita nonton pertandingannya, nggak melulu tentang itu ya guys ya. Jadi kita nggak bisa salahin cuaca gitu ya, panas, terlalu panas, kita nggak bisa salahin rumput Gelora Bung Karno yang kurang bagus misalnya. Kalau kalian melihat dari babak pertama gitu kan, nah hasil itu adalah bagian dari babak pertama dan babak kedua, gimana kestabilan permainan dan juga strategi pelatih itu ketahuan gitu, kelihatan siapa yang unggul, siapa yang kalah gitu kan. Dari hasil itu kita berkaca gitu, bagaimana Indonesia banyak peluang di babak pertama dan tidak ada yang menghasilkan gol. Itu adalah faktor utamanya sehingga kita bisa kalah ya guys ya, nggak seri. Kalau di babak pertama ada berapa peluang matang dari yang telak itu adalah Ratna Mangun bisa gol, Indonesia bisa lain cerita di babak kedua gitu. Jadi ada faktor tidak bisa ngegolin sehingga kita tanda kutip agak frustasi gitu ya, agak berat gitu untuk lanjut ke babak kedua. Sedangkan Irak ada strategi baru di babak kedua dan lumayan berhasil dalam mengobrak-abrik pertahanan Indonesia. Dan juga memang gol sendiri bukan dari open play guys ya, bukan dari open play, yang dimana gol pertama adalah penalti. Itu juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya ke pemain, karena sirkulasi pertandingan ya, kalau kita lagi handsball, lagi apes handsball ya handsball gitu. Kalau lagi waktunya kita harus tackling ya tackling gitu. Itu pengambilan keputusan di lapangan, kita nggak bisa intervensi juga, nggak bisa ikut campur. Itu adalah pemain yang punya naluri ya guys ya. Jadi seperti itu. Gol kedua pun bagaimana Hernando Ari dalam sedikit mengolah bola karena ada pressing dua orang pemain dan agak kepleset, terus juga keseimbangan badannya nggak terlalu bagus, akhirnya bola bisa direbut. Nah itulah banyak kejadian seperti itu juga. Mau kiper yang levelnya bagus, sedang, kurang, bisa dapat seperti itu gitu kan. Jadi nggak melulu karena pemain ini jelek, pemain itu bagus, nggak juga. Walaupun misalnya Martin Paes dipasang misalnya, tapi situasinya seperti itu bisa juga terjadi. Jadi intinya kalau saya menyoroti ada 4 poin ya guys ya, ada 4 poin yang menjadi utama Indonesia kalah gitu kan. Yang pertama adalah peluang yang nggak bisa dimanfaatkan, peluang yang nggak bisa, gol nggak bisa diciptakan di babak pertama. Itu adalah faktor utamanya kita bisa kalah gitu, dalam artian hasil yang diraih itu akhirnya kita kalah dan itu gol dicapai di babak kedua gitu. Yang kedua adalah mental pada saat di babak pertama bagus. Nah di babak kedua setelah gol pertama dan juga ada kartu merah, Jordi Amat pula kapten. Nah di situ agak sedikit goyang sehingga kita belum bisa melakukan build up dari belakang lagi seperti babak pertama dan membuat serangan-serangan kita gampang dibaca oleh Irak.
ketiga. Terus juga ada saya soroti itu karena kita kurang defense midfield ya. Defense midfielder yang kita harapkan adalah Nathan Joe, tapi mungkin belum berjalan, dan juga faktor yang bisa dibilang main sore gitu yang masih panas, cuaca panas, sehingga pemain harus turun naik dan juga menguras tenaga, sehingga pada saat serangan balik seringkali kosong gitu kalau kalian bisa lihat ya guys. Terus juga ada faktor non teknis mungkin karena banyak beredar kalau pemain egois lah, pemain harus misalnya udah di depan gawang ada temennya harus diumpan, jadi banyak framing seperti itu. Mungkin juga pemain-pemain yang harusnya shooting di depan gawang dia jadi bagi lagi, passing lagi. Kalau kalian lihat Saint Petinama itu sebenarnya bisa shoot aja gitu, akhirnya di passing lagi, tapi diambil oleh pemain Irak. Sayang sekali kan sebenarnya. Jadi ada momen-momen yang kalau emang harus di shooting ya shooting, jadi kita berikan leluasaan ya pada pemain. Jadi ini pesan juga buat netizen itu jangan terlalu banyak ngatur pemain-pemain timnas lah, pemain-pemain bola lah, maksudnya biarlah mereka bermain apa adanya mereka gitu. Kita nggak usah komentarin ataupun diviralin, dihujat segala macam. Jadi kan mungkin sedikit banyak mempengaruhi, itu adalah faktor non teknis mungkin. Kalau kita lawan Filipina masih seperti itu mungkin agak riskan nih guys ya, harus dibenahi. Sintayong harus benar evaluasi total untuk kita bisa setengah langkah lagi kita maju ke putaran ketiga Piala Dunia kualifikasi ya 2026. Seperti itu ya, begitulah kita menantikan setelah pertandingan melawan Irak yang berkesudahan 2-0 dan Indonesia harus mengakui keunggulan Irak. Kita akan menjelang pertandingan melawan Filipina nanti di tanggal 11, di mana pasukan Filipina sendiri habis kalah lawan Vietnam ya guys ya, tapi nggak bisa dianggap enteng juga oleh timnas Indonesia. Mesti berbenah, bagaimana finishing touch-nya harus makin bagus ya guys ya, memanfaatkan satu peluang bisa menjadi gol, jangan disia-siakan. Harus bisa mencetak gol di awal-awal, walaupun ada peluang banyak harus bisa gol. Mudah-mudahan bisa terrealisasi strategi Sintayong nanti melawan Filipina, yang dimana kita akan dapat bantuan dari Jaizes dan juga mungkin akan dipasang Calvin Verdong yang baru saja dinaturalisasi, main diaspora yang udah datang jauh-jauh dari Eropa. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi yang sangat banyak untuk tim nasional Indonesia. Nanti setelah melawan Filipina kita akan lihat Indonesia akan tergabung di grup mana. Misalnya bisa menang lawan Filipina atau seri dan Vietnam kalah melawan Irak. Sekali lagi makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika kalian suka dengan video saya. Tetap sehat, semangat. Salam sepak bola.